Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, kira-kira bagaimana ya materinya? Simak video ini sampai selesai ya. Adik-adik, tahukah kalian bahwa dalam setiap paragraf terdapat satu pokok pikiran utama? Nah, nantinya pokok pikiran utama tersebut akan dikembangkan menjadi satu paragraf yang utuh. Pokok pikiran biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas fungsinya adalah sebagai pendukung kalimat utama agar pembaca dapat memahami pesan dalam teks. Pokok pikiran dalam suatu paragraf dapat diletakkan di mana saja ya adik-adik. Ada yang diletakkan di awal paragraf, ada yang diletakkan di akhir paragraf, atau ada yang diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Nah, simak penjelasan lengkapnya berikut ini ya. Paragraf yang mempunyai gagasan pokok di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Lalu, paragraf yang mempunyai gagasan pokok berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Kemudian, paragraf yang mempunyai gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya adik-adik. Mari kita baca bersama-sama. Olahraga memberikan manfaat positif bagi tubuh. Salah satunya dalam sirkulasi darah, yaitu membantu meningkatkan kesehatan mental. Olahraga secara signifikan dapat meningkatkan peredaran darah ke otak dan meningkatkan neurotransmitter otak yang memiliki efek positif terhadap suasana hati dan kesehatan. Nah, setelah kita baca, mana yang termasuk gagasan pokok? Benar sekali. Kalimat yang dicetak tebal adalah gagasan pokok tersebut, yaitu olahraga memberikan manfaat positif bagi tubuh. Karena gagasan pokok tersebut terletak di awal paragraf, maka teks tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Perhatikan contoh paragraf yang kedua ya adik-adik. Mari kita baca bersama-sama. Perilaku membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Masyarakat sering membuang sampah di pinggiran jalan atau di sungai. Kebiasaan buruk ini dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan bau tidak sedap. Nah, mana yang termasuk gagasan pokok dalam paragraf tersebut? Tepat sekali. Gagasan pokok tersebut berada di akhir paragraf yang berbunyi, kebiasaan buruk ini dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan bau tidak sedap. Karena gagasan pokok tersebut berada di akhir paragraf, sehingga dikategorikan sebagai paragraf induktif. Contoh terakhir. Perhatikan baik-baik paragraf berikut ini ya adik-adik. Mari kita baca bersama-sama. Mengonsumsi buah secara rutin dapat memberikan nutrisi bagi tubuh. Contohnya, tercukupinya vitamin C untuk memperkuat sistem imun. Oleh karena itu, mulailah mengonsumsi buah untuk kesehatan kini dan nanti. Nah, mana yang termasuk gagasan pokok dalam paragraf tersebut? Benar sekali. Paragraf tersebut memiliki gagasan pokok yang berada di awal dan berada di akhir. Gagasan pokok dalam teks tersebut yaitu mengonsumsi buah secara rutin dapat memberikan nutrisi bagi tubuh. Dan mulailah mengonsumsi buah untuk kesehatan kini dan nanti. Karena gagasan pokok berada di awal dan di akhir, maka teks tersebut merupakan paragraf campuran. Paragraf campuran ini biasanya ditandai dengan adanya kata jadi, dengan demikian, atau oleh karena itu di akhir paragraf. Lalu, bagaimana ya cara kita menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Caranya yaitu yang pertama, bacalah keseluruhan paragraf dengan cermat. Yang
Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tandai ide pokok yang menjadi fokus pembahasan. Yang keempat, ide pokok ditandai dengan dapat berdiri sendiri dan bersifat umum. Nah, adik-adik, itu dia ya materi tentang pokok pikiran dalam suatu paragraf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.